ya. Sudah itu dari situ baru naik motor. Motor biasa nggak bisa, harus trail baru bisa. Jadi 2 orang yang berteriak-teriak di belakang itu saya dengan Pak Stefanus. Karena, apalagi kan saya ada sakit tulang belakang. Saya bilang, Pak Stef, kalau sampai desa ini tulang belakang saya ini patah, tanggung jawab ya. Dia ketawa. Karena dia dikasih motor yang keras dan memang untuk masuk itu ada bagian-bagian tertentu di mana kita harus turun. Ya. Tapi luar biasa masuknya itu. Sejam di atas motor. Di sini saya naik motor cuma dari sini ke Jogja ini. Cuma berapa? 100-200 meter. Pernah saya digonceng sama Ibu Sri. Aduh Bu, saya turun aja deh. Sakit. Nah ini jalannya, batu. Kalau enggak batu ya becek gitu. Tapi akhirnya puji Tuhan, bisa terlaksana konfirmasi 10 orang lebih, 12 orang. Sudah itu balik penderitaan yang sama. Dan dari Seko kami terbang ke sana. Naik mobil dulu sampai ke Masamba. Baru naik lagi pesawat capung. Wah itu memang sudah digoyang di atas trail, terus goyang di atas lagi. Untuk menghindari awan dia naik, tiba-tiba jatuh sambil miring begini. Nah, orang teriak Allahu Akbar di belakang. Kita sih tenang-tenang aja. Cuma jantung saya lumayan berdebar. Akhirnya sampai di Tanah Toraja. Di Tanah Toraja itu saya kira perjalanan ke Makassar ya. Baru saya telepon Pak Henry. Saya bilang, saya nggak bisa hadir, saya cuma bisa mendoakan. Sambil nangis-nangis dialah. Dan satu pertanyaan, Tuhan gimana sih? Pisahkan saya dengan teman saya yang paling dekat. Nah, kalau saya lihat kan selama ini mereka berdua jalan sama-sama kan? Dan saya bisa merasakan perasaannya dia itu. Bukan karena saya sudah merasakan juga, pernah, tidak. Tapi rupanya orang tambah dekat itu ya, istri itu bukan lagi kayak istri sekian puluh tahun yang lalu gitu kan. Tapi istri itu udah kayak teman dekat. Nggak tahu perasaan Pak Hendrawan bagaimana? Iya kan? Gitu juga kan? Karena pergi bersama-sama, rasanya kalau nggak ada dia, ada sesuatu yang hilang gitu kan. Nah, Ibu Ertina juga, aduh tolong dong temenin saya. Udah lalu kamu aja lah. Tapi saya juga berpikir, kalau saya juga sendiri sama juga gitu kan. Nggak tahu kalau Pak Pastor Alamta, gimana? Sama juga ya? Gitu. Nah itu perasaannya Pak Henry. Pertanyaan gitu, Tuhan itu gimana? Dan ini suatu pertanyaan dari Musa kepada Tuhan. Kalau mereka tanya, bagaimana keadaanmu? Siapa engkau? Di sini coba Musa untuk mensejajarkan bahwa Tuhan itu seperti teman. Bisa diajak, bisa ngatur hidup kita lebih baik. Tapi anehnya, Tuhan tidak menjawab bahwa nama dia itu ini. Enggak. Itu di kalangan orang Israel, nama Tuhan itu tidak boleh ada. Sebenarnya tidak boleh ada. Sekali lagi, nama itu tidak boleh ada. Yang ada itu hanya 4 huruf mati itu. Y, H, W, H. Itu memang nggak ada huruf hidupnya. Tapi kan orang boleh taruh lah untuk memudahkan, misalnya Jehovah. Nah itu boleh. Yahweh. Tapi sebetulnya enggak ada. Bahkan itu nama itu enggak boleh disebut. Cuma boleh disebut dengan istilah lain, pakai nama lain, pakai ya beliau, pakai beliau lah. Kalau kita menghormati seorang, menghormati orang itu, jangan sebut namanya. Seperti orang Batak kan haram kalau sebut nama orang tua gitu kan. Hei tumpal, kemana kau?
Nah, itu kan nggak boleh. Nah, atau di Karo juga begitu ya. Cuma karena mereka ini menyesuaikan dengan diri dengan yang ini di sini kan, budaya Sunda kan begitu kan. Kalau saya kan, makanya orang bertanya, ini istrinya si Pak Paul itu namanya siapa ya? Ya Ibu Paul. Istrinya Pak Yopi, ya Ibu Yopi gitu kan. Jadi kita menyesuaikan diri. Di Manado juga saya disebut Opa. Tapi Opa siapa dulu? Sebut nama saya, Opa Yopi. Gitu. Nggak tahu di Ambon? Nah, disebut namanya nggak? Sebut ya? Sebut. Tapi di dalam konteks atau budaya Israel itu nggak boleh disebut. Nggak boleh. Pertama, karena memang kalau kita sudah mau sebut namanya, itu sama dengan Tuhan bilang kepada Adam, itu kuasailah binatang-binatang itu, tanaman, namailah mereka. Istilah namai ini, menamakan dia itu artinya engkau menguasai dia. Sama seperti itu seorang bapak memberi nama kepadanya Natalina. Itu anakmu, kau boleh tempeleng dia. Nah kalau kasih nama, nah kita tidak boleh menamai Tuhan itu. Dia sendiri yang memperkenalkan diri, itu pun bukan nama. Siapa namamu? Di sini dikatakan tadi, aku adalah aku. Tapi sebetulnya itu terjemahan dari bahasa Ibrani, Ehye, Aser, Ehye. Kata dasarnya kan Ehye ini adalah haya, ada. Tapi kalau sudah ada Ehye, dirubah menjadi Ehye, memang bahasa Ibrani ini mirip bahasa daerah saya itu. Jadi makan, nah kita pasti istilah kuman. Jadi kalau sudah makan, tinggal ditambah M di belakang, kumanem. Artinya sudah makan gitu. Kalau mau makan, misalnya, saya mau makan, mau, kumane. Jadi tinggal ditambah-tambah sedikit. Nah ini juga sama. Haya, tapi kalau disebut ehye, itu artinya apa? Saya ini ada loh. Dan saya akan terus ada. Itu bukan nama saya. Tetapi itu adalah sifat keberadaan saya. You tidak boleh rendahkan saya dengan nama itu. Nggak boleh. Karena dia itu terlalu mulia. Artinya begini loh. Kalau orang itu sudah bisa menamakan Tuhan itu, sudah bisa membatasi Tuhan itu. Mendefinisikan Tuhan, definisi artinya apa? Definisi bahasa Indonesia apa? Batasan. Mendefinisikan Tuhan, membatasi Tuhan dengan nama itu. Orang boleh mengenal siapa dia. Tapi orang itu tidak boleh membatasi sifat-sifat Allah itu. Tidak boleh. Jadi kalau kita katakan Tuhan itu baik, baik menurut siapa? Kalau kamu bilang Tuhan itu baik, baik menurut kamu, itu bukan di situ. Baiknya Tuhan itu lebih daripada baiknya manusia. Jadi kita juga tidak boleh mengatakan Tuhan itu baik. Oh Tuhan itu sungguh baik. Tidak bisa. Tuhan itu mulia. Mulia menurut siapa? Kalau begitu, boleh nggak kita mengenal dia? Boleh. Lewat apa? Dan itulah kemudian perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Rasakan pengalaman dipimpin oleh Tuhan. Dan kau boleh bahasakan dia, siapa dia? Oh, dia pelindung kami sepanjang perjalanan. Oke. Tapi dia tidak sebatas itu. Dia lebih dari itu. Dia melampaui batas pemikiran kita. Dia melampaui batas pemikiran kita. Seperti apa? Nggak tahu juga. Yang saya rasakan ialah dia membimbing saya sampai saat ini. Gitu. Kita bisa mengenal dia? Nggak bisa. Kita bisa mendefinisikannya? Nggak bisa. Lalu gimana? Inilah yang ada di dalam doktrin kekristenan, bahwa Allah yang maha baik melampaui definisi maha baik kita, dia kemudian berinkarnasi.
di dalam Yesus. Gitu. Dia berinkarnasi di dalam Yesus. Hanya Yesus yang berani mengatakan begini, kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapakku. Kalau engkau sudah mengenal aku, engkau sudah mengenal Bapakku. Jadi dapat dikatakan bahwa keberadaan Allah yang tidak dapat dijangkau oleh manusia menyatakan diri di dalam Yesus. Kasihnya seperti apa? Kasihnya seperti ketika Yesus hadir di dunia ini, dia menyatakan kasihnya kepada manusia. Apa kasih itu? Dia kasih makan orang yang gak punya makan. Tapi kasih itu baru terbatas di situ. Jangan kita berpikir bahwa kasih Tuhan itu bukan soal makan minum. Enggak. Termasuk itu. Makanya saudara jangan katakan bahwa kok gereja Anglikan habis itu makan minum. Sebetulnya itu adalah tradisi di Anglikan, yaitu di mana kalau Anda pergi ke gereja Anglikan di Jakarta, di di All Saints, di Menteng situ, Anda akan melihat itu gereja sanktuari itu di tengah, ya. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu ada pondok-pondok untuk apa? Setelah gereja jangan langsung pulang, ini bukan konser. Mereka ke pinggir-pinggir itu untuk apa? Makan bersama, doa bersama. Ya, nanti suatu waktu Pak Hendrawan sudah di sana sih, saya tahu sendiri bagaimana situasi gereja Anglikan di Jakarta. Saya pergi ke Singapura juga sama. Ibadahnya di lantai 4, begitu turun di lantai 1, mereka sudah siapkan makanan. Ada makanan standar, yang gratis lah gitu kan. Yang pinggir-pinggir itu dibeli. Kalau mau ingin yang B2 di sana, silakan boleh. Tapi bayar. Tapi kalau cuma mau makan sekedar ini, ada di tengah gitu. Ya. Nah seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, keberadaan, kehadiran Tuhan itu bukan cuma sampai mengasihi begitu. Juga sampai kepada Yohanes pasal 8, dosamu sudah diampuni. Sementara orang itu menghakimi orang lain itu dengan dosanya, Yesus bilang, siapa sih yang tidak berdosa? Kita semua berdosa. Cuma ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ya. Akan tetapi Yesus kemudian katakan, dosamu, hai perempuan, dosamu sudah diampuni. Itu kasih. Tapi belum cukup. Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya di atas gunung. Saya sudah sampai ke gunung itu. Bersama dengan para murid, mereka melihat Musa dan Elia ada di situ. Begitu turun, Yesus bilang, jangan kasih tahu sama siapa-siapa. Kenapa Yesus larang? Karena mereka belum mengetahui lengkapnya kasih Yesus itu seperti apa. Dan lengkapnya kasih Yesus itu adalah ketika dia difitnah, dihina, diludahi, disalibkan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah, kalau ada lagu yang mengatakan the power of love, nah itu adalah kekuatan terbesar, kasih terbesar dari Yesus. Itu Allah yang menyatakan diri. Seperti apa dia? Ini seperti ini kasihnya. Mau rela mati untuk orang lain. Mau rela berkorban untuk orang lain. Tapi Allah itu tidak dapat dikuasai oleh kematian. Dia bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga. Dan kemudian waktu dia naik ke surga dia bilang, dia akan mengirimkan rohnya. Jadi keberadaannya seperti itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya hari ini, sebetulnya disebut, ya memang ada baptisan hari ini. Akan tetapi baptisan itu warna apa? Lia? Warna putih ya? Putih gold. Akan tetapi kenapa kita pakai warna hijau? Karena hari ini itu adalah hari Tritunggal atau hari Roh Kudus. Hari Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia menyatakan diri seperti itu. Makanya orang katakan, Yesus itu nanti menjadi anak manusia, anak ketika dia dibaptis. Maka turunlah
Roh Kudus, dan ada suara dari sana. Inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Apa waktu itu baru dia menjadi anak? Salah. Dia membatasi dengan konsep manusia. Konsep anak ini bukan soal dia dilahirkan dari orang tuanya. Bukan itu. Tetapi konsep anak ini adalah konsep hubungan, relasi. Dan relasi ini adalah relasi kekal. Bapa dan anak itu adalah bahasa manusia yang memudahkan kita untuk memahami di jajaran pemahaman kita. Nih, relasi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa relasi ini penting? Kenapa Tritunggal ini penting, saudara sekalian? Sudah tahu? Sifat Allah kita itu adalah, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Bukan kasih adalah Allah. Allah adalah kasih. Bagaimana mungkin kasih itu dimiliki oleh seorang diri? Itu tidak mungkin. Kasih itu harus dinyatakan kepada pihak lain. Disinilah relasi itu penting, yaitu Allah Bapa menyatakan kasihnya kepada anaknya. Anak menyatakan kasih itu kepada orang tua. Bapa mengasihi anak dan anak mengasihi Bapa. Sama seperti kita, kita di dalam mereka dan mereka di dalam kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, Allah Tritunggal kita itu tidak boleh direduksi menjadi pengertian manusiawi. Iya betul, masuk akal. Lihat, baca. Teks boleh begitu. Tapi ingat, teks itu bukanlah sekedar pikiran manusia. Tetapi ada yang dibalik itu. Nah, hari ini saudara sekalian, kita akan melihat misteri dibalik sekedar kata-kata. Yaitu kehadiran Allah di dalam hidup kita. Bagaimana kehadiran itu? Kalau kita bicara kehadiran Allah, stop bicara tentang Tritunggal. Kehadiran Allah itu nyata sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi, karakternya aja ini tidak boleh dipisahkan oleh satu Tuhan saja. Lalu kasihnya di mana? Kasihnya di mana? Teks bicara itu. Tapi ingat, perjalanan dari Kejadian sampai Wahyu itu menyatakan dia bukan Allah yang satu esensi. Tapi dia itu adalah Allah yang menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Dan 3 pribadi ini adalah esa, satu Allah. Esensinya itu satu. Ya. Jadi saya ralat yang tadi, bukan satu esensi, tetapi satu pribadi. Bukan Allah itu satu pribadi. Karena kalau bicara satu pribadi itu adalah pemahaman pemikiran kita. Tapi ketika kita memahami kehadiran dia, dia adalah satu pribadi. Tapi juga dia adalah Allah Tritunggal. Roh Kudus bekerja saat ini. Kehadiran kita di sini adalah pekerjaan Roh Kudus. Baptisan itu yang terutama adalah baptisan roh. Seperti yang dinyatakan di dalam Roma pasal 6 itu. Nah, saudara, kalau hari ini kita membicarakan tentang baptisan, maka perlu diingat bahwa baptisan anak kita itu dipahami sebagai kerangka teologi perjanjian. Ya. Teologi perjanjian, saudara tahu perjanjian itu, covenant, sama dengan, kalau covenant itu sama dengan orang menikah. Makanya seringkali Paulus maupun Yesus mengambil analogi pernikahan untuk hubungan kita dengan Tuhan, kan? Ya. Kalau masih pacaran kan, 1000 janji. Itu kita bisa bedakan, itu namanya promise. Promise itu adalah janji-janji, aku cinta padamu, aku kalau kita mau jadi, ya, kita mau hidup semati, ya. Bukan satu hidup satu mati, tapi sehidup semati, ya. Jadi itu yang namanya janji-janji.
Enak gak kalau pacar kita mengatakan seperti itu? Hanya kau yang ada di dalam hatiku. Kau belah dadaku, hanyalah kau. Tapi dalam pikiran banyak juga yang itu kan, yang cantik-cantik kan. Aduh, sudah kawin mau bilang apa lagi? Coba dulu di ini. Tapi sekarang sudah terlanjur, ya oke lah, terusin aja lah. Apalagi sudah tua begini kan. Nah, tinggal begitu cara berpikir orang kan. Nah, saudara sekalian, itu namanya promisi, itu adalah janji-janji, itu janji yang manis. Tapi perbedaan antara Tuhan dengan manusia, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Oleh karena itu, karena dia tidak mengingkari janjinya, dia perlu satu stempel perjanjian itu yang disebut dengan covenant. Oke? Untuk menyatakan, untuk kamu ingat, bukan saya sih tepati janji kamu, janjiku kepada kamu. Akan tetapi yang repot, kamu seringkali lupa apa yang saya janjikan kepada kamu. Bahkan kamu ragukan apakah Tuhan akan menepati janjinya kepada saya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, yang terjadi dalam perjanjian atau covenant. Nah ini, covenant itu adalah perjanjian yang dinyatakan di dalam apa itu? Pernikahan kan? Pernikahan kan itu kan sudah melewati janji-janji, ya, lalu disahkan dalam pernikahan. Pernikahan ini artinya apa? Dia menegaskan bahwa hanya kamu dan tidak boleh ada yang lain. Dan kamu juga terhadap saya, kamu harus mengakui saya ini adalah Tuhanmu dan tidak ada yang lain. You percaya kepada dewa-dewa lain, you melanggar perjanjian itu. Mati loh. Itu perjanjian, itu covenant. Dan sekarang ini kita berjalan di atas perjanjian ini. Bukan berarti bahwa kita bisa saja sebagai manusia lemah melanggar firman Tuhan kan? Bisa. Tetapi jangan lupa, kita ada dalam perjanjian itu. Ya. Oleh karena itu waktu kita datang dengan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, itu sebetulnya menegaskan akan perjanjian itu. Kalau misalnya suatu kali Ibu Mariati katakanlah, Pak Hendawan bilang, kamu siapin makanan ya. Tahu-tahu datang makanan belum siap. Marah-marah Pak Hendawan, kamu ini, tapi pertanyaannya, apakah dengan demikian batal perjanjian itu, pernikahan itu? Enggak kan, karena sudah perjanjian, sudah disahkan. Enggak lagi. Walaupun ada pelanggaran, kita dengan Tuhan seperti itu. Cuma orang hyper grace itu bilang begini, dia sudah tebus kami di atas kayu salib, selesai semuanya. Jadi walaupun buat dosa, enggak apa-apa. Kan dia anugerahnya itu begitu besar, betul? Ya. Itu kasih karunia, anugerahnya besar, dari boleh, ya bisa turun ke bawah dulu mungkin, dikasih minum, nah, satu aja gitu. Nah, kita terus. Begitu melanggar, ada perjanjian. Kita sudah ada janji. Oleh karena itu, ketika orang mengatakan boleh buat dosa, dia tidak mengerti akan konsep atau teologi covenant itu. Kita sudah dikawinkan dengan Kristus. Kita diikat. Nah, lebih tepat kita katakan perjanjian itu adalah mengikat hubungan antara kita dengan Tuhan. Ikatan. Inilah kita saudara sekalian. Gereja dengan Kristus ada di dalam satu perikatan perjanjian itu. Makanya dalam bahasa Ibrani itu perjanjian itu apa? Covenant itu adalah, atau perjanjian itu adalah disebut dengan berit. Brit artinya apa? Mengikat. Nah, perjanjian itu adalah mengikat kita. Diikat. Nah, pengikatan ini tentu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Sunat di perjanjian lama, betul? Itu adalah ikatan perjanjian ditandai dengan sunat. Dan masih banyak yang lain-lain lagi. Kalau di kita itu adalah dengan apa? Baptisan. Ya, ingat itu. Baptisan itu adalah suatu ikatan perjanjian. Nah, oleh karena itu saudara sekalian,
Kenapa kok anak kecil dibaptis? Anak kecil. Saudara-saudara sekalian, anak kecil itu dibaptis oleh karena apa? Dia itu adalah bagian dari gereja. Gereja itu, keluarga adalah bagian dari gereja. Jadi sebetulnya gereja bertanggung jawab untuk pertumbuhan imannya, itu adalah tanggung jawab kita. Itu perjanjian kita. Oleh karena itu, hari ini ada anak yang mau dibaptis, maka keluarga sebetulnya yang harus memahami apa yang disebut dengan covenant ini. Saya suka memakai analogi, dulu Bahtera Nuh itu. Bahtera Nuh itu, saudara sekalian, walaupun perjanjian dengan Nuh itu, tetapi ingat, yang masuk ke Bahtera itu bukan cuma Nuh, orang yang percaya penuh kepada Allah. Tetapi anak-anak istrinya yang barangkali nggak begitu kenal dengan Tuhan, tapi yuk masuk. Masuk. Karena kamu adalah bagian dari perjanjian itu. Kenapa disebut bagian perjanjian? Ya keluargamu. Gerejamu. Gereja bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman dari anak-anak. Nah oleh karena itu saudara-saudara sekalian, bukan soal anak yang dibaptis. Tetapi siapa yang datang menyerahkan dia untuk diikat dalam satu perjanjian dengan Tuhan. Anak itu juga menurut Kisah Para Rasul pasal 2, anak itu masuk di dalam perjanjian. Disebut anak perjanjian. Jadi kita ini adalah bangsa perjanjian. Karena kita ini sudah mengikatkan diri kepada Tuhan. Tuhan itu sempurna. Jangan kita coba-coba untuk beralih kepada ilah lain. Pelanggaran sebagai manusia berdosa itu adalah suatu yang menjadi keberadaan kita. Untunglah kita diikat oleh perjanjian itu. Namun demikian kita tidak boleh main-main dengan perjanjian itu. Tidak boleh main-main. Kita harus sungguh-sungguh. Sama dengan Pak Yakob dan Ibu. Mereka ini barangkali Ibu ini kecewa dengan Pak Yakob. Karena duitnya sedikit. Ya kan? Gitu kan? Tapi jangan coba-coba untuk misalnya katakan, udahan kita. Wah itu bahaya besar, itu bahaya besar. Karena memutuskan perjanjian pernikahan itu melanggar ini. Sumpah perjanjian atau janji pernikahan. Dikatakan dua begitu. Saya suka dua ini. Karena di Alkitab bilang, kalau orang yang terikat dengan perjanjian, maka dia satu, diberkati. Kalau dia melanggar, yang kedua apa? Kutuk. Baca di Alkitab ada berkat dan kutuk. Cuma ada dua kemungkinan. You setia dengan pernikahan, you diberkati. You melanggar perjanjian itu, pernikahan itu, kutuk. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pegang ini. Nah, dengan kita juga sama. Perjanjian dengan Tuhan itu, dua. Oke, oleh karena itu saudara sekalian, sebagaimana suami istri saling memaafkan, di hadapan Tuhan juga sama. Kita datang dengan mengaku dosa itu, saudara sekalian tidak boleh main-main. Itu sakramen kita, bukan sakramen ya. Di Katolik itu ada sakramen pengakuan dosa, tetapi itu adalah bagaimana kita itu mengikatkan diri dalam perjanjian itu. Tidak boleh main-main dengan perjanjian, kita ini umat covenant. Makanya ada gereja disebut Gereja Baptis Covenant. Ini dia tahu apa yang dimaksud dengan covenant itu. Ya, anggotanya mungkin tidak tahu, tapi yang menamakan itu tahu. Nah kita saudara sekalian, gereja Anglikan itu adalah gereja yang menganut paham covenant. Umat perjanjian Allah. Oleh karena itu saudara sekalian, mari nyatakanlah perjanjian itu dengan apa? Di sini ada yang suka merayakan ulang tahun pernikahan? Vendrawan? Suka? Iya. Biar cuma berdua ke kampung daun kan? Dirayakan. Ya. Ibu Hertina bagaimana? Ada. Suka ya? Kok nggak terasa ya? Nah. Ada. Nah, ulang tahun pernikahan dirayakan. Saudara sekalian, untuk apa? Waktu ngomong berdua, ingat dulu ya kita ya, dan betul-betul tambah kuat. Saudara sekalian, kalau kita merayakan perjanjian kita dengan Tuhan, apa?
melalui perjamuan kudus, melalui ibadah minggu, melalui perayaan-perayaan itu. Untuk apa? Mengingat perjanjian itu. Supaya apa? Orang tidak boleh main-main. Kita sudah sudah diikat dengan satu pernikahan kudus dengan Kristus. Dia adalah mempelai laki-laki. Kita adalah mempelai perempuan. Diikat begini. Ini bukan cuma ikat sudah enak ya. Seorang istri, aduh dulu mimpi, waduh kalau dengan dia betapa bahagianya saya. Tunggu dulu, begitu menikah itu awal perjalanan. Perjalanan menuju kepada hanya maut yang memisahkan kita. Kan begitu, ya kan? Kita juga sama, saudara sekalian. Hanya harus rajin-rajin, bukan Anda kasih persembahan bukan kasih ke gereja dalam rangka menyenangkan mempelai laki-laki yang sudah mengikat saya, dalam rangka mengingat akan pengorbanan yang luar biasa. Kalau kita kan karena jatuh cinta, okelah kawin. Kalau Yesus enggak, dia ambil kita dari lumpur dosa, dia berikan darahnya, dia bayar dengan darah itu supaya kawin dengan dia. Israel juga sama, dia keluarkan dari Mesir bawa ke Kanaan. Tapi di sana mereka banyak sekali melanggar. Dan Tuhan bilang, saya kemudian kasih pelajaran sama mereka. Nih, saya pindahkan kepada orang-orang yang non-Israel, yaitu kita, untuk menjadi umat perjanjian, supaya bikin mereka cemburu. Ya kan? Bikin mereka cemburu. Tapi saudara-saudara, inilah bagian inti dari apa yang kita baca hari ini. Ehye, Aser, Ehye. Dia adalah Allah yang hidup, tapi dia mau menyatakan diri di dalam Yesus untuk mengikat perjanjian dengan kita. Melalui baptisan, melalui perjamuan kudus, melalui pernikahan kudus, melalui ibadah, melalui persembahan, melalui ketaatan. Sebenarnya bukan menentukan kita untuk selamat kalau kita taat, bukan. Tetapi dia yang mengikat kita itulah yang kemudian mempertahankan keselamatan kita. Dia karena apa? Sekali dia ambil jadi istrinya, dia akan rangkul kita terus sampai kapanpun. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mengingat selalu apa yang dia telah perbuat di atas kayu salib. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur atas kasih karunia yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami terus mengingat melalui ketaatan kami, melalui pelayanan kami, melalui tanggung jawab kami. Bukan kami mencari keselamatan, tetapi karena kami sudah diikat oleh satu pertunangan, pernikahan dengan Kristus yang telah mengorbankan nyawanya hanya untuk mengambil kami sebagai umatnya. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa itu kami alaskan doa ini. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan